Shalom saudaraku, kembali bersama dengan kami Good News TV untuk program baru Anda Perlu Tahu. Dan pada kesempatan sore ini kita akan membahas tentang kota tua Hebron. Hebron merupakan perbincangan yang hangat pada akhir-akhir ini. Karena memang mengenai kepemilikan di antara Israel dan Palestina. Nah, kata Hebron menurut bahasa Ibrani-nya sebenarnya adalah Hebron yang artinya persekutuan. Kota ini adalah kota tertinggi di Palestina, sekitar 927 meter di atas permukaan Laut Tengah dan 30 km di sebelah barat daya Yerusalem. Sebagaimana telah disampaikan kemarin bahwa Abraham pernah tinggal di sekitar kota ini, yaitu kota Mamre. Dan pada masa itu penduduk daerah tersebut adalah suku atau anak-anak Het. Abraham membeli ladang di sana, Makpela, dan guanya dijadikan menjadi makam keluarganya. Kejadian pada pasal 23 yang saya sampaikan kemarin. Nah, ada banyak kisah yang besar terjadi di kota ini pada masa lampau, menjadikan kota ini menjadi kota yang sangat bersejarah dan penting. Pada masa pengembaraan bangsa Israel di padang gurun, maka Musa mengirimkan 12 pengintai diutus untuk meneliti kota-kota atau tanah Kanaan. Dan mereka menyelidiki segala hal, termasuk di dalamnya adalah Hebron. Pada masa itu, Yosua dan Kaleb memberitakan kebenaran bahwa mereka akan mampu menguasai daerah itu walaupun penduduknya adalah seperti raksasa yang besar-besar, orang-orang Enak. Dan orang-orang Enak dimaksud adalah orang-orang yang tinggal di Hebron. Nah, itu kita boleh bisa lihat dalam Bilangan 13 ayat 22 dan ayat 28 dan 33. Maka sesudah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Raja Hebron, yaitu namanya Hoham, bergabung dengan koalisi anti Gibeon yang dipimpin oleh Adonizedek, Raja Yerusalem, yang dibunuh oleh Yosua. Itu Yosua pada pasal 10 ayat 1 sampai 27. Hebron dan daerah sekitarnya direbut Kaleb dari orang Enak pada masa usianya sudah 85 tahun. Dan dia berkata sendiri kepada Yosua agar dia memiliki tanah itu. Dan walaupun memang tanah itu masih dikuasai orang-orang Enak pada waktu itu, tapi dengan pertolongan Tuhan, dia begitu yakin dia mampu menaklukkan orang-orang Enak tersebut dan ternyata berhasil. Maka kemudian Hebron menjadi milik pusaka keluarganya. Yosua pada pasal 14 ayat 12 dan 15 ayat 13 dan Hakim-Hakim 1 ayat 10 dan 20. Kemudian ada kisah yang lain lagi yang hebat terjadi di Hebron. Bahwa Daud diurapi di Hebron menjadi Raja Yehuda. 2 Samuel 2 ayat 4. Dan kemudian juga dia menjadi raja kemudian 2 tahun setelah itu dalam 2 Samuel 5 ayat 3. Kota ini juga menjadi ibu kota selama 7,5 tahun lamanya. Tapi di kota ini juga terjadi suatu hal yang sangat menyedihkan, bahwa di kota ini Absalom mengadakan pemberontakan melawan Daud pada waktu itu. 2 Samuel 15 ayat 7. Nah, kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, sesudah pembuangan Babel, kota ini atau kota Hebron kemudian diduduki oleh orang-orang Idumea. Tetapi Yudas Makabe merebutnya kembali dari mereka. Kalau kita membaca buku atau kitab Makabe, bukan kitab Alkitab tapi Deuterokanonika, 1 Makabe 5 ayat yang ke-65. Dalam perang pada tahun 66 sampai 70 Masehi, kota ini direbut kembali oleh Simon Bargiora, tapi kemudian diserang dan dibakar oleh tentara Romawi. Nah,
Itulah kisah-kisah yang hebat tentang kota tua Hebron. Pantas saja orang Israel sangat menghargai kota tersebut karena begitu banyak sejarah yang terkandung di dalamnya. Dan juga orang-orang Palestina juga mengklaim bahwa tanah itu adalah milik kepunyaan mereka. Yang jelas bahwa dari segi keagamaan, baik agama Yahudi, agama Islam dan Kristen sangat menghargai Hebron. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Amin.